Pernikahan adalah perjanjian yang tidak bisa dinegosiasikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak sedang membahas opini, kita tidak sedang membahas perasaan, kita sedang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Pernikahan itu bukan ide manusia. Pernikahan bukan hasil dari budaya. Pernikahan adalah inisiatif dari Allah sendiri. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 firman Tuhan berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan ini, Tuhan tidak berkata hidup bersama, tapi Tuhan berkata menjadi satu. Artinya ketika Tuhan menyatukan dua orang, Dia tidak membuat suatu hubungan yang biasa. Dia membuat perjanjian yang hidup. Dan perjanjian dengan Tuhan tidak pernah dibuat untuk dicoba-coba. Tidak pernah dibuat untuk dibatalkan ketika sulit. Sekarang kita mau lihat lebih dalam lagi. Apa tentang pernikahan kata Yesus? Yesus sendiri menegaskan hal ini di dalam Matius 19 ayat 6. Dia katakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalimat ini memang sederhana tapi tegas sebenarnya. Dia berkata bahwa tidak ada ruang untuk kompromi, tidak ada versi alternatif. Ketika orang Farisi bertanya tentang perceraian, mereka sebenarnya mencari alasan untuk keluar dari pernikahan. Tapi Yesus tidak menjawab sesuai dengan keinginan mereka. Yesus membawa mereka kembali ke awal dan berkata, sejak semula tidaklah demikian. Artinya, kalau hari ini perceraian terlihat normal, itu bukan karena Tuhan mengizinkan, tapi karena manusia sudah meninggalkan desainnya Tuhan. Sekarang adalah bagian yang sering sekali disalahpahami oleh manusia. Dalam Matius 19 ayat 9, Yesus menyebutkan tentang perceraian karena zina. Nah, banyak orang tuh berhenti di situ dan mereka berkata boleh dong cerai. Tidak. Dan kita harus lihat baik-baik. Yesus tidak sedang memberi izin, tapi Yesus sedang menunjukkan betapa seriusnya dosa itu bisa merusak perjanjian. Zina bukan alasan yang Tuhan ciptakan untuk memperbolehkan itu. Itu akibat dari hati manusia yang sudah jatuh. Dan bahkan di tengah dosa itu, hati Tuhan tetap condong sebenarnya kepada pemulihan, bukan perpisahan. Sekarang kita mau lihat realita hari ini. Kenapa ada pendeta, bahkan pemimpin rohani yang memperbolehkan perceraian, atau bahkan mereka memperbolehkan untuk menikah lagi? Mari kita perhatikan. Alasan yang sering dipakai itu adalah Tuhan itu kasih. Dan itu betul, itu benar. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berdiri melawan kebenarannya itu sendiri. Kalau kasih dipakai untuk membenarkan pelanggaran, itu bukan kasih, itu namanya kompromi yang dibungkus dengan rohani. Ada juga yang berkata Tuhan ngerti kelemahan manusia. Betul, Tuhan ngerti memang, tapi Tuhan tidak pernah menurunkan standarnya hanya karena manusia tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat kepada salib itu bukan tanda standar itu diturunkan. Salib adalah bukti bahwa harga mahal dibayar supaya manusia bisa hidup benar. Sekarang kita perhatikan dengan baik-baik ya. Perhatikan dengan jelas bahwa firman Tuhan berkata di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16, Tuhan membenci perceraian. Ini bukan opini pendeta, ini bukan tafsiran gereja, itu adalah hati Tuhan sendiri. Masalahnya, hari ini banyak orang yang lebih memilih kenyamanan daripada ketaatan. Lebih memilih bahagia versi sendiri daripada setia pada setiap kehendak Tuhan.
Kalimat yang sering kita dengar, yang penting saya bahagia. Tapi Injil tidak pernah mengajarkan itu. Yesus justru berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Artinya, ikut Tuhan tidak selalu nyaman, tapi selalu benar. Ada juga yang berkata begini, kasus saya kan beda, kasus saya kan lain. Tapi kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berubah karena kondisi kita. Kalau setiap orang membuat pengecualian, maka tidak ada lagi kebenaran yang mutlak. Tanpa kebenaran, gereja akan kehilangan arah. Jadi saudara, ya kita perhatikan kita perhatikan secara serius, di mana kita hidup di zaman di mana perceraian itu dianggap biasa, kesetiaan dianggap pilihan, pernikahan dianggap bisa diganti. Tapi hari-hari ini Roh Kudus sedang memanggil gerejanya untuk kembali kepada dasar, kembali kepada perjanjian, kembali kepada kesetiaan. Tuhan tidak mencari pernikahan yang tanpa masalah, tapi Tuhan mencari pernikahan yang tetap berdiri di tengah masalah, karena justru di situ Tuhan akan hadir ketika mengandalkan Tuhan. Dan untuk saudara yang hari ini mungkin merasa gagal, pernah jatuh, pernah mengalami kehancuran dalam pernikahan, perhatikan ini baik-baik. Kasih karunia Tuhan tetap tersedia. Tapi kasih karunia bukan alasan untuk melanjutkan kesalahan. Kasih karunia adalah kekuatan untuk hidup benar mulai hari ini. Jadi sebagai penutup, saya mau katakan bahwa pernikahan itu bukan kontrak kerja. Kontrak kerja ya bisa dibatalkan ketika tidak cocok. Tapi pernikahan adalah perjanjian di hadapan Tuhan yang diikat sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Dan Tuhan tidak pernah membuat perjanjian untuk dibatalkan di tengah jalan, tidak pernah. Jadi hari ini pilihannya jelas. Apakah kita akan hidup menurut perasaan atau menurut firman Tuhan? Dan ingat ini baik-baik. Perceraian bukan jalan keluar dari masalah pernikahan, tetapi tanda bahwa manusia itu berhenti berjuang dalam kehendak Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang tetap setia. Bukan hanya saat mudah, tetapi juga saat sulit. Amin. Maka dari itu cover, lindungi, bentengi keluargamu ya dengan Tuhan. Maka dari itu pimpin, bawa keluargamu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Satu sama lain saling mendoakan. Cover, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis itu dengan segala senjatanya mau merusak rumah tangga orang percaya. Maka dari itu bentengi dirimu dengan kuasa dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati. Shalom.